Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita akan meneruskan materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA sederajat. Ini adalah pembahasan terakhir di bab 4. Adapun pembahasannya adalah unit 3 tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Adapun tujuan pembelajarannya, pada unit ini kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Kalian tidak hanya diajak untuk mengetahui akar sejarah terjadinya sengketa batas wilayah itu, tetapi juga dapat melakukan praktik baik sebagai sikap dan keikutsertaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, materi dalam unit ini sebagai pengantar untuk masuk ke dalam kasus-kasus lain dalam konteks sengketa batas laut Indonesia dengan Malaysia dan beberapa negara lain. Karena sebagai pengantar, pembahasan yang disajikan belum begitu mendalam pada suatu kasus yang spesifik, tetapi lebih pada aspek sejarah dan relevansinya dengan dasar hukum yang menjadi acuan kedua negara. Namun demikian, materi dalam unit ini sangat penting untuk dicermati sebagai dasar untuk dapat memahami, menjelaskan, dan menganalisa kasus-kasus terkait sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, serta negara-negara lain. Pertama-tama, perlu dimengerti bahwa masalah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung lama. Namun demikian, kedua negara ini seringkali menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai. Sejak dekade 1970-an telah disepakati beberapa MOU, yakni MOU antara Indonesia dan Malaysia di Jakarta pada tanggal 26 November 1973. Minutes of the first meeting of the Joint Malaysia-Indonesia pada tanggal 16 November 1974, serta Minutes of the Second Meeting of the Joint Indonesia-Malaysia di Bali pada tanggal 7 Juli 1975. Tahun 2000 dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk Joint Survey on Demarcation yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian tahun 1975. Namun demikian, perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus sengketa batas wilayah ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain sejak masa kolonialisme. Situasi itu mempengaruhi terhadap bagaimana menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Dalam hukum internasional dikenal istilah University Juris yang populer sejak MOU tahun 1973. Universitas Juris adalah suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini lumrah dalam menjadi kebiasaan yang diakui secara internasional dan diterapkan di banyak negara bekas jajahannya. Pada masa sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka, terdapat pula produk hukum internasional yang dikenal dengan Traktat London. Hukum internasional dalam bentuk traktat ini masih dipakai oleh Indonesia maupun Malaysia sebagai dasar hukum dalam menentukan batas wilayah di Pulau Kalimantan. Ada pula asas hukum internasional Fakta Tertis Neknoken New Prosun yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dianggap berhak memiliki serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London. Dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan berikut.
Penjelasan dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan. Yang pertama, Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891, Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada tanggal 20 Juni 1891 di London. Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah seperti penentuan watershed dan hal-hal lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah. Yang kedua, Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915. Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada tanggal 28 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOU oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891. Lalu dikokohkan di London pada tanggal 28 September 1915. Yang ketiga, Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928. Belanda dan Inggris menandatangani kesepakatan ini pada tanggal 28 Maret 1928 di Den Haag. Kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada tanggal 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jagoy antara Gunung Raya dan Gunung Api yang menjadi bagian dari Traktat 1891. Yang keempat, MOU Indonesia dan Belanda pada tahun 1973. Dokumen ini mengacu pada hasil konvensi-konvensi sebelumnya, yaitu pada tahun 1891, 1915, dan 1928. Di dalamnya juga berisi kesepakatan-kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari organisasi The Joint Technological, penentuan area prioritas, prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan satuan, pengamanan logistik dan komunikasi, keimigrasian, dan ketentuan bea dan cukai. Karena alasan yang kompleks itulah pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengarahkan agar dibuat regulasi dalam menentukan batas wilayah. Undang-undang ini dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan, dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjutkan pada video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.